Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala rasulihil amin. Huda wa busyra lil mu'minin. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab kita karya Andri Gupta Kiai Haji Abdurrahman Amr Dalek An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah. Dan kita bersyukur pada malam hari ini Alena Gurutta Dr. Haji Umar Mansur telah membersamai kita untuk melanjutkan kajian pada malam hari ini. Sebelum kita memulai dan kami menyerahkan waktu kepada Alena Gurutta, dengan hormat para hadirin, kami memohon dengan rendah hati kita bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Amr Dalek. Ala hadzal niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Sudah. Baik, dengan hormat kami serahkan kepada Alena Gurutta untuk melanjutkan kajiannya. Tafadhal ya Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahadits Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Andri Gurutta dari Rahman rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah masuk ke pembahasan pasal yang kelima. Pasal yang kelima itu qala Syekh rahimahullah ta'ala al-faslu khamis, pasal yang kelima, fir rihlati fi talabil ilm, tentang rihlah, bepergian dalam menuntut ilmu. Ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan menuntut ilmu. Terlebih lagi kalau ilmu itu diambil dari tempat yang jauh, tempat yang jauh dari rumah kita, jauh dari tempat tinggal kita, sehingga membutuhkan perjalanan. Ini nilai plus, nilai tambah ketika seorang menuntut ilmu, dipaksa atau diharuskan untuk pergi keluar negeri atau keluar daerahnya, keluar tempat tinggalnya. Apakah karena di kampungnya itu memang tidak ada majelis ilmu, tidak ada ulama di masa-masa dahulu seperti itu? Tidak ada. Ulama itu hanya di beberapa tempat saja, sehingga tidak ada cara lain untuk menuntut ilmu kecuali pergi ke tempat-tempat ulama. Atau dia sudah menguasai ilmu yang ada di kampungnya, artinya dia sudah berguru dengan kiai ulama yang ada di kampungnya, dan disarankan untuk pergi ke tempat lain menimba ilmu yang mungkin belum dia dapatkan di kampungnya tersebut. Jadi bab ini sebagai motivasi bahwa karena pentingnya ilmu itu, pentingnya menuntut ilmu, sampai apabila diharuskan untuk pergi jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan teman-teman, harus pergi ke negeri yang tidak ada keluarga di sana, tidak ada kerabat di sana. Dan ini sangat berat.
meninggalkan kampung halaman itu termasuk ujian, termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari bukan menuntut ilmu, selain menuntut ilmu, terkadang hukuman terberat seseorang itu ketika dia harus diusir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu sangat berat, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota Mekah. Sampai-sampai beliau ketika meninggalkan kota Mekah itu, beliau berbalik dan melihat kota Mekah mengatakan, wallahi innaka la habbul biladi ila Allah, atyabul biladi inda Allah. Kamu adalah negeri yang paling dicintai Allah, negeri yang paling baik di sisi Allah. Laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu. Andainya kaummu itu Quraisy tidak mengusir saya, maka saya tidak akan pergi. Saya menunjukkan betapa beratnya itu meninggalkan kampung halaman. Nah, ini seorang penuntut ilmu, ilmu, demi agama, demi memuliakan dirinya dengan ilmu, demi menjaga agamanya, demi kebaikan umat bangsa, dia rela semua menanggung itu beban, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Sehingga pantaslah Andre Guru di sini memberikan bab khusus. Sebenarnya kalau mau digabungkan saja dengan bab sebelumnya sudah cukup. Makanya di antara hadis di sini atau ayat yang akan kita sebutkan dalam bab ini itu sudah pernah kita singgung pada bab sebelumnya karena tujuannya erat. Cuma di sini menunjukkan bagaimana kedalaman ilmunya ini Andre Guru ini sampai menganggap bahwa ini bab mesti dikhususkan. Dan mungkin beliau melihat di masanya memang di masanya Andre Guru ya tidak ada cara menuntut ilmu kecuali rehla. Tidak zaman sekarang, semua di mana-mana di kampung, bahkan dalam rumah orang bisa menuntut ilmu. Hanya orang sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar, tidak ada alasan untuk tidak mengenal agama, tidak ada alasan untuk tidak pintar baca Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak mengenal hadis-hadis Nabi. Karena dalam rumah orang bisa menuntut ilmu. Di masa dahulu tidak. Kalau tidak meninggalkan kampung halaman, tidak bisa dapat ilmu. Makanya mungkin ini juga termasuk latar belakang kenapa kita mengkhususkan ini bab, karena memang di masanya tidak ada cara untuk menuntut ilmu kecuali ini rehlah. Ini menjadi rutinitas. Bahkan di masa sekarang ini rehlah menuntut ilmu, ini pergi menuntut ilmu walau sehari saja, walau sepekan, walau sebulan atau bertahun-tahun, ini masih berlaku sampai saat ini. Ini masih berlaku karena sekalipun banyaknya ahli ilmu di kampung kita, ulama di kampung kita, itu ilmu agama ini luas. Apa yang kita dengar dari satu ulama belum tentu kita dengar dari ulama yang lain. Apa yang kita pahami dari ulama ini belum tentu kita dapatkan ulama yang lain, karena masing-masing ulama punya kelebihannya masing-masing, punya ilmu yang bisa jadi tidak dipahami. Betapa banyak masalah kita tidak paham di satu tempat, kita paham di tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa rehlah bepergian menuntut ilmu ini tidak ada alasan untuk mencukupkannya. Tidak ada. Setinggi manapun ilmunya seseorang, masih tetap membutuhkan namanya rehlah. Bahkan sekalipun dia sudah sampai derajat ilmu tertinggi, sampai derajat ilmu yang paling tinggi, maka masih tetap dituntut untuk pergi menuntut ilmu. Nanti mungkin kita akan singgung bagaimana sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu itu bepergian menuntut ilmu, terkadang hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan jawaban dari satu masalah, dia harus pergi menempuh perjalanan sebulan atau 2 bulan perjalanan hanya untuk menanyakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang pergi ke rumah ulama, pergi ke rumah syekh hanya mempertanyakan satu masalah.
Nanti mudah-mudahan kita singgung nanti di beberapa hadis yang akan dicantumkan di dalam pasal ini. Kemudian di pasal ini Andre Guruta rahimahullah taala menyebutkan 3 ayat dan 6 hadis yang menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan orang yang pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, menempuh perjalanan untuk menimba ilmu. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Andre Guru di sini ayat surat Taubah ayat 122. Kita sebutkan awal ayatnya karena yang disebutkan Andre Guru di sini hanya penggalan ayat. Disebutkan dari awal karena menyempurnakan makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sepatutnya tidak mesti bagi orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang tanpa terkecuali, tidak ada yang tersisa, semuanya pergi angkat senjata melawan musuh di medan perang. Kata Allah itu tidak mesti, tidak seharusnya. Akan tetapi apa? Alaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Andai saja ada beberapa orang dari setiap kelompok, setiap golongan, setiap kampung, setiap suku, setiap komunitas, harus ada yang pergi kemana? Yatafaqahu fiddin. Ada di antara mereka yang mengkhususkan diri untuk bertafakuh dalam urusan agama, menuntut ilmu, menimba ilmu, mempelajari ilmu agama. Liwaliyunziru qaumahum. Kalau sudah dia menguasai ilmu agama, sudah berilmu, dia kembali memberikan peringatan kepada kaumnya, mengajarkan ilmu yang telah dipelajari kepada kaumnya idza rajau ilaihim, kalau mereka kembali pada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka mengambil pelajaran, menjaga dirinya, melindungi dirinya dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang membahayakan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi ayat ini sebagaimana saya sebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat orang yang keluar berjihad, mengangkat senjata, membela agama, melindungi negara, melindungi umat Islam dari serangan musuh-musuh, itu disamakan dengan orang yang keluar menuntut ilmu, keluar meninggalkan kampung halamannya, menuntut ilmu, sehingga ketika kembali, kata-kata idza raja'u menunjukkan bahwa dia pergi jauh, bukan tinggal di kampungnya. Kalau dia tinggal di kampungnya, dia tidak perlu kembali, tapi dia pergi jauh menuntut ilmu, hijrah ke kota Madinah masa Nabi, hijrah ke tempat-tempat majlis-majlis ilmu, mencari sahabat-sahabat Nabi, mencari tabi'in, mencari ulama, hijrah pergi ke pelosok-pelosok negeri. Nah, setelah kembali, setelah mendalami ilmu, kembali ke kampungnya, kembali mengajarkan ilmu yang telah dia timba, sehingga kaumnya itu mengambil faedah, mengambil manfaat, membagikan ilmunya. Itu tujuannya menuntut ilmu, untuk bisa kita bagikan ke orang lain. Nanti akan ada dijelaskan nanti di bawah tentang haramnya menyembunyikan ilmu. Sudah jauh-jauh menuntut ilmu, pulang tidak dibagikan, bahkan dikomersialkan, atau tidak peduli dengan kaumnya, tidak peduli dengan kaumnya. Padahal seharusnya kaumnya yang lebih utama, lebih berhak untuk mendapatkan ilmu yang telah dia pelajari. Jadi poin pertama dari ayat ini bahwasanya menuntut ilmu
pergi keluar, tinggalkan kampung halaman menuntut ilmu, sama seperti orang yang keluar meninggalkan kampung halamannya berperang, berjihad, bela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa ayat ini diperkuat dalam ayat lain di surah At-Tahrim ayat 9 atau ayat Taubah ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi, mengatakan ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, jahidil kuffar. Di sini Allah memerintahkan kepada nabi termasuk umatnya. Perintah kepada nabi itu terkadang juga perintah untuk umatnya. Jadi wahai nabi dan termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar. Jihadlah melawan kufar dengan senjata. Kalau mereka melawan, kalau mereka menyerang, kalau mereka menyakiti umat Islam. Wal munafiqin, dan jihadlah melawan orang-orang munafiqin. Ini mengatakan jihad melawan kaum munafikin tidak ada caranya kecuali dengan ilmu, dengan menjelaskan keburukan-keburukan mereka, syubhat-syubhat mereka, menepis semua ucapan-ucapan mereka yang mencoreng agama Islam, menjelekkan agama Islam, ingin merusak ajaran Islam dengan ungkapan-ungkapan atau pemikiran-pemikiran atau statement-statementnya yang jauh menyimpan dari agama Islam. Mereka mengaku Islam, tapi ucapannya sangat memojokkan Islam, jauh dari nilai-nilai Islam. Itu kaum munafikin tidak bisa kita lawan dengan senjata. Bagaimana caranya? Dengan ini. Bagaimana kita bisa melawan, membantah, mengkanter ucapan-ucapan mereka kalau kita tidak punya ilmu? Tidak punya ilmu. Jadi dengan ilmulah kita berjihad. Dan saya mengatakan jihad dengan ilmu di masa sekarang ini lebih dibutuhkan. Umat Islam tidak kekurangan tenaga, tidak kekurangan senjata, tidak kekurangan teknologi, tidak kekurangan apapun. Kalau umat Islam dipaksa untuk berjihad mengangkat senjata, kita tidak kekurangan. Tapi yang jadi masalah, mereka menyerang kita bukan dengan senjata, tapi dengan ideologi, dengan pemikiran. Apakah memasukkan pemikiran-pemikiran menyimpan ke dalam Islam, atau mereka memberikan syubhat, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam. Katakan Islam itu teroris, Islam itu tidak toleran, Islam itu tidak kasih sayang. Itu semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ditolak oleh bukti sejarah. Tidak ada agama yang paling toleran daripada Islam. Tidak ada agama yang paling kasih sayang, paling rahmat terhadap umat manusia. Jangankan hewan, jangankan manusia, hewan saja dihormati dalam Islam, disayangi dalam Islam. Ini kita tidak bisa menjelaskan kecuali tanpa ilmu, kecuali dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu kita tidak akan bisa membantah tuduhan-tuduhan bahwa Islam ini membenci teknologi, Islam ini membenci kemajuan. Itu semua tuduhan-tuduhan tidak betul, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ini kita tidak bisa melawan kecuali dengan ilmu. Kita jelaskan dengan benar, dengan baik, dengan bijaksana. Itu yang pertama. Dari ayat disebutkan. Jadi ayat ini jelas sekali menunjukkan keutamaan orang yang bepergian menuntut ilmu karena disamakan dengan orang yang jihad. Karena saya mengatakan penuntut ilmu berhak mendapatkan zakat. Zakat harta, zakat wajib itu bukan cuma sedekah, bukan cuma infak, tapi zakat. Kalau ada orang kaya ingin mengeluarkan zakatnya, maka boleh. Apakah seluruhnya atau sebagian, sebagaimana pendapat ulama katakan sebagian, ada juga mengatakan boleh seluruh. Apabila memang dibutuhkan, apabila memang pendidikan ini membutuhkan lebih, fakir miskin ada bagiannya, maka boleh diberikan secara utuh seluruhnya. Bukan seluruhnya, artinya ada orang kaya dia mau seluruhnya hanya dititipkan ke penuntut ilmu, boleh.
Kenapa? Karena orang lain mungkin sudah menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain, fakir miskin dan yang berhak zakat yang lainnya sudah tertutupi, yang ternyata masih ada celah dalam menuntut ilmu, dalam ruang penuntut ilmu ini dibutuhkan dana, maka boleh zakat harta itu dialihkan ke penuntut ilmu. Kenapa? Karena termasuk fi sabilillah, jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sekarang ini diserang dengan ideologi, maka perlu pertahanan ideologi yang kuat. Ya, perlu pertahanan ideologi yang kuat. Itu yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ini juga tentang keutamaan orang yang pergi menuntut ilmu. Kita sudah singgung sebelumnya, keutamaan orang yang berjalan menuntut ilmu kemudian wafat di tengah jalan, dia tidak mencapai cita-citanya, dia wafat di tengah jalan. Ini ayatnya ini sudah kita sebutkan juga pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang hijrah di jalan Allah. Kita mengatakan hijrah di masa sekarang adalah hijrah menuntut ilmu. Tidak ada hijrah tanpa menuntut ilmu. Kalau ada orang mengatakan saya hijrah kemudian tidak menuntut ilmu, itu bohong semua hijrah. Penampilannya saja hijrah, ya, hanya ganti casing saja, tapi isinya itu juga tidak. Hijrah yang pertama adalah menuntut ilmu. Hijrah yang pertama adalah menuntut ilmu. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu yang terang benderang, yang mengetahui urusan agamanya, mengetahui urusan pribadinya, apa kewajiban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kewajiban dia terhadap manusia-manusia yang lainnya. Itu hijrah yang pertama. Saya mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah," siapa yang hijrah di jalan Allah, nah di antaranya adalah menuntut ilmu, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dia akan mendapatkan muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini juga janji Allah. Orang yang keluar menuntut ilmu, jangan takut rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut tidak bisa makan. Jangan takut tidak dapat rezeki. Justru di sini ada janji dari Allah. Siapa yang keluar hijrah di jalan Allah, katanya penuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan bumi ini luas. Tidak akan terasa sempit dunia ini. Dimanapun kita pergi, yang penting niatnya menuntut ilmu, Allah akan memberikan kelapangan bagi kita. Allah akan memberikan kita fasilitas. Jangan takut. Penting perbaiki niat. Tuluskan niat karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, untuk membela agama Allah. Intan surullaha yang suruh. Kamu menolong Allah, menolong agama Allah dengan menuntut ilmu, Allah sendiri akan menolong kita. Allah sendiri akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak ada penuntut ilmu itu yang mati kelaparan. Tidak ada penuntut ilmu itu yang mati karena tidak ada tempat tinggalnya. Tidak ada. Allah senantiasa memberikan tempat yang luas dan rezeki yang lapang. Jadi fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dapatkan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Yakin. Rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nanti saya makan, apa nanti saya dapat, nanti masa depan saya bagaimana. Tidak, Allah yang menjamin masa depan kita. Katakan kalau cuma belajar Al-Quran, belajar hadis, orang semua sibuk dapat uang, dapat jabatan, dapat. Tidak, yakin saja. Yakin, harus yakin. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu senantiasa memberikan kecukupan kepada hamba. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah, di antara bentuk penghambaan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, ubudiyah kepada Allah adalah menuntut ilmu. Pasti Allah akan mencukupkan kita.
memberikan kita yang cukup. Bukan berarti langsung kita dikasih jadi orang kaya langsung. Allah memberikan apa yang cukup bagi kita. Apa yang bermanfaat untuk kita. Rezeki yang bermanfaat, bukan rezeki yang melalaikan. Ya. Rasulullah mengatakan, ma qalla wa kafa khairun ma kathura wa alha. Sedikit. Asal ada yang bisa kita makan untuk menguatkan kita menuntut ilmu. Penting kita tidak mati. Yang penting kita tidak sakit. Makan apa adanya. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit dari nikmat Allah dan cukup bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita kuat beribadah, menuntut ilmu. Itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Fasilitasnya mewah, fasilitasnya semua yang dia mau ada, tapi tidak menuntut ilmu, justru membuat dia lalai dari menuntut ilmu. Keterbatasan fasilitas itu lebih banyak mendukung seorang penuntut ilmu daripada fasilitas yang mewah. Karena fasilitas itu kebanyakan melalaikan. Tapi kalau fasilitasnya bagus tidak melalaikan, tidak ada apa-apa juga. Tapi apa yang Allah berikan itu saja. Karena yang kita inginkan ilmunya, bukan fasilitasnya, itu masalahnya. Belum tentu fasilitas yang mewah itu membuat kita nyaman dalam menuntut ilmu. Belum tentu. Justru lihat bagaimana ulama-ulama dahulu itu tanpa fasilitas, tidur di atas tikar, tidur di atas, bahkan di atas tanah tidur. Ibn Abbas itu ketika Nabi SAW wafat, demi menuntut ilmu dia rela tidur di depan pintu sahabat Nabi, tidak mau membangunkan sahabat Nabi. Dia tunggu dia sampai ketiduran di depan pintu tanpa beralas apapun, demi menunggu gurunya keluar dari rumah supaya bisa menuntut ilmu. Sabarnya itu. Ini Ibn Abbas sih, pamannya, kemanakannya Nabi. Demi menuntut ilmu dia tidur di depan pintunya. Sampai-sampai sahabat ini keluar, "Maja abika ya Ibn Abbas. Ada apa kamu di sini Ibn Abbas? Kenapa tidur di depan pintu?" Katakan, "Ya saya mau datang menuntut ilmu." "Kenapa tidak kasih bangun saya? Kenapa tidak panggil saja saya ke rumahmu? Karena kamu ini keluarganya Nabi. Kemanakannya Nabi. Seharusnya saya datang ke rumahmu mengajar kamu. Tidak perlu kamu datang. Apalagi tidur depan pintu begini. Ketuk-ketuk pintu. Bangun. Saya mau belajar." Tapi tidak. Ibn Abbas beradab. Menghormati ulama. Nanti pembahasan bab yang keenam ini tentang bagaimana kita berperilaku pada ulama. Karena keberkahan ilmu kita dapatkan dengan sikap kita kepada ulama. Semakin kita menghormati ulama, semakin ilmu itu dibukakan bagi kita. Semakin kita menghormati ilmu, maka ilmu akan memuliakan. Kalau kita muliakan ilmu, memuliakan orang yang berilmu, memuliakan orang yang mengajarkan ilmu, maka ilmu itu akan memuliakan. Tapi kalau kita merendahkan, menghinakan, mengolok-olok, mengejek, maka kita akan jauh dari ilmu. Ilmu itu tidak akan memuliakan. Karena kita tidak memuliakan ilmu. Jadi Ibn Abbas ini tunggu dia di depan pintu sahabat Nabi SAW. Akhirnya sahabat Nabi mengatakan, "Kenapa? Maunya saya yang datang ke rumahmu Ibn Abbas. Saya mengajarkan kamu lebih tinggi, lebih mulia daripada saya." Ibn Abbas mengatakan, "Tidak. Ana ahakku bi an ya'ti ilaik." Saya lebih pantas memudahkan. Ini bagaimana sahabat bepergian jauh dengan naik onta, tidak ada panas terik. Bahkan ada perawi hadis itu dikisahkan, demi menuntut ilmu, dia minum air kencing karena kehausan di padang pasir. Tidak ada lagi yang bisa diminum kecuali air kencing. Dia minum air kencing. Bahkan dia melakukan itu 2 kali. Bukan 1 kali saja, 2 kali. Ini bagaimana? Jadi perlu juga itu. Kita lihat bagaimana sejarah ulama. Karena zaman sekarang anak muda ingin fasilitas. Ternyata tidak ada hasil. Semakin banyak fasilitas, semakin jauh dari ilmu. Semakin lalai dia daripada ilmu. Tidak. Makanya kan ada ungkapan itu atau kata ulama, la yunalul ilmu birahatil jasad.
La yunalu ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan tubuh yang berleha-leha, bermalas-malasan, bersantai-santai. Harus menderita. Semakin kita menderita dalam menuntut ilmu, itu tanda bahwa ilmu akan mendatangi kita. Ilmu ini kita harus total menyerahkan segala yang kita miliki demi ilmu. Baru ilmu itu datang kepada kita. Tapi kalau kita santai, kita malas-malasan, jangan harap ilmu datang. Karena itu tandanya kita tidak menghormati ilmu. Kalau kita menghormati ilmu, cinta ilmu, kita kejar bagaimanapun sulitnya. Makanya Al-Mutanabbi, seorang penyair, mengatakan, "Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam." Idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradihal ajsam. Apabila niat, jiwa ini, semangat ini, cita-cita ini besar, tinggi, ilmu ini cita-cita tinggi, penuntut ilmu, menjadi ulama, menjadi penuntut ilmu ini, jangan kira sesuatu yang rendah, tidak, yang tinggi. Ini derajatnya sudah kita sebutkan bagaimana kedudukan penuntut ilmu itu beda tipis dengan derajat kenabian. Berarti menuntut ilmu sesuatu yang besar, harus butuh semangat yang besar, niat yang besar, semangat yang besar. Ini kalau semangat itu besar, bukti bahwa orang itu semangatnya besar, ta'ibat fi muradihal ajsam. Maka seluruh tubuhnya akan menderita. Matanya menderita karena begadang menuntut ilmu. Jasadnya, fisiknya, rela duduk berjam-jam, rela mengulang-ulang pelajaran setiap saat demi ilmu, karena ilmu bukan main-main. Bukan sesuatu yang diambil begitu saja dapat. Tidak. Itu tidak ada berkahnya ilmunya itu. Kalau santai dia tidak ada ilmu. Merusak saja ilmunya. Tapi butuh. Makanya ada yang mengatakan kalau seseorang itu belum pernah menangis karena menuntut ilmu, maka itu belum tandanya bahwa dia itu menuntut ilmu yang benar-benar. Kalau dia belum merasakan pedihnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi fi sigari, laka dhullul jahli fil kibar." Siapa yang tidak merasakan kehinaan, penderitaan menuntut ilmu di masa kecilnya, maka dia akan merasakan kehinaan, penderitaan, kebodohan di masa tuanya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian di sini. Jadi kata Allah, siapa yang keluar jihad jalan Allah menuntut ilmu, jangan khawatir dengan nikmat. Jangan khawatir dengan bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Kalau kita betul-betul menuntut ilmu karena Allah, Allah akan memfasilitasi. Allah akan memberikan apa yang cukup bagi kita. Allah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadisnya hadisnya Ibn Abbas, hadisnya Ibn Abbas mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah, sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrab ilallah, mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu ini, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran." Siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, hijrah, menuntut ilmu, ilallahi wa rasuli, hijrah kepada Allah dengan banyak mengenal Allah. Orang yang hijrah menuntut ilmu, dia akan mengenal Allah. Bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana mengejar keridhaan Allah, bagaimana mengejar kecintaan Allah, apa-apa saja dicintai oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah, sehingga kita bisa jauhi. Itu hijrah kepada Allah. Hijrah, dari awalnya kita jauh dari Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
Awalnya tidak kenal apa-apa. Kita cuma tahu siapa yang kamu sembah Allah. Tapi ditanya bagaimana itu Allah. Apa yang dicintai Allah. Apa yang dibenci Allah. Tidak tahu. Bagaimana bisa dikatakan mengenal Allah. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Awwalu ma tad'una ilaihim an ya'rifullah. Yang pertama kamu ajarkan kepada mereka adalah bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah kepada Allah itu hijrah mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah lebih dekat. Wa rasuli, begitu juga hijrah kepada rasulnya. Ya. Rasulullah sudah wafat, tapi hadis-hadisnya, ilmunya, agamanya kita hijrah dari tidak mengenal Nabi, kita mempelajari tentang Nabi, sejarah-sejarah Nabi, sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan Nabi, bagaimana akidahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi. Semua tentang Nabi kita pelajari. Itu namanya hijrah menuju Rasulullah SAW. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut. Artinya belum sampai ke tujuan, belum mencapai cita-citanya, ternyata ajal lebih dahulu mendatangi. Bagaimana keadaannya? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah memberikan pahalanya. Pahalanya telah ditetapkan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jika seorang sudah meniatkan menuntut ilmu dan dia tidak mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatat baginya ilmu yang dia harapkan, ilmu yang dia dambakan. Maka Allahu ghafuran rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Maha Pengampun, mengampuni segala kekurangan-kekurangan kita dalam bentuk ini. Kita banyak kekurangan, kita banyak lalai, kita banyak lupa. Tapi selama kita ingin memperbaiki diri, selama kita ingin selalu menjadi yang terbaik dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, insya Allah pasti Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau memperbaiki diri. Ya, namanya juga manusia, kadang kita lalai, kadang kita lupa belajar, lupa murajaah, lupa menghafal, menghayal saya nak kerja, tidur. Namanya juga manusia. Kita perbaiki diri, memperbaiki diri. Ketika kita lalai, ingat lagi. Kita tergelincir, perbaiki lagi. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berputar. Senantiasa memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Rahiman, dan Allah Maha Kasih Sayang. Kasih sayang akan memberikan apa yang kita inginkan dengan usaha semampunya. Betapapun Allah Maha Kasih Sayang. Allah melihat kesungguhan kita. Allah tidak menilai penampilan seseorang. Allah melihat kesungguhan kita. Kalau orang itu betul-betul bersungguh-sungguh ingin hijrah, ingin mengenal Allah, ingin mengetahui banyak tentang Allah, tentang Rasulullah, ingin mengetahui agama Allah, agama Rasulullah, sebagaimana seberapapun kemampuan yang kita berikan, usaha yang kita keluarkan, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Allah memberikan lebih dari apa yang kita korbankan. Yang penting kita mau berkorban. Allah hanya ingin sejauh mana kita mau berkorban. Itu saja. Allah tidak ingin melihat pengorbanan kita. Allah hanya ingin melihat sejauh mana. Sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang ada orang sudah habiskan harta, habiskan ini, habiskan itu, tidak dapat apa-apa. Ada orang sebentar saja menuntut ilmu, dia dapat. Kenapa? Karena ketulusan. Terkadang Allah memberikan kita ilmu sesuai dengan ketulusan.
Makanya Imam Fudail Ibn Iyad mengatakan, "Lau alimallahu sidqa niyatika la fatahallahu laka baban minal ayat." Kalau Allah tahu dalam hati kita ini betul-betul niatnya tulus menuntut ilmu, betul-betul menuntut ilmu karena Allah, dan hanya Allah yang tahu sama kita. Niat kita ini cuma kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul orang itu tulus menuntut ilmu, bukan karena hanya mengejar dunia, bukan karena ingin dianggap seorang yang berilmu, bukan ingin dapat pujian, betul Allah melihat ketulusannya menuntut ilmu, Allah akan memberikan ilmu yang dia inginkan. Jadi perbaiki niat. Makanya bab pertama tadi itu tentang niat. Ya. Karena kadar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu karena niatnya. Makanya sini ayat ini ditulis, ayat ini ditutup oleh Allah, maka Allahu ghafuran, maafkan segala kekurangan kita. Jangan mengatakan, saya ini saya ini begini, banyak dosaku. Jangan menjadikan kesalahan-kesalahan sebagai penghalang untuk memperbaiki diri. Manusia semua berdosa. Ya, karena ada orang terkadang mengatakan, saya ini bisakah saya menuntut ilmu? Nah, banyak dosaku. Penting kita mau bertobat, pasti Allah akan beri. Dan terkadang kita mengatakan, wah, saya cuma bisa begini, usaha saya cuma begini. Allah Maha kasih sayang. Allah akan memberikan. Yang penting kita mau. Yang penting kita tulus. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini ditutup dengan kalimat tersebut. Nah, ini ayat ini kesimpulannya atau intinya ini ayat bahwa penuntut ilmu itu yang meninggalkan kampung halamannya adalah bagian dari hijrah. Pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan atau menjelaskan singkat tentang kisahnya orang yang membunuh 100 orang. Bagaimana dia keliling negeri mencari ulama, mencari fatwa, mencari wejangan, apakah dia punya tobat atau tidak. Dan ternyata dia mendapatkan seorang ulama menyuruh dia untuk pergi ke negeri orang-orang soleh, beribadah di sana, menyembah Allah bersama orang-orang soleh. Ternyata di perjalanan dia wafat, dan Allah menyampaikan dia kepada niatnya, karena niatnya ingin menjadi ahli surga, ingin menjadi orang baik, sekalipun amalannya tidak cukup amalannya. Bahkan Allah memerintahkan tanah untuk memajukan dia sedikit, padahal sebenarnya kalau diukur-ukur dia ahli neraka. Tapi karena ketulusannya dia bertaubat, Allah mendekatkan dia ke negeri orang-orang soleh, sehingga malaikat rahmat mengambil dia dan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Andre Puruta di dalam bab ini. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mulk ayat 22. Allah berfirman, "Afamay yamshi mukibban ala wajhihi." Apakah orang yang merangkak dengan wajahnya yang dia merangkak dengan wajahnya di tanah, tertelungkup, artinya menyeret wajahnya, angkat sambil menyeret wajahnya, artinya dia berjalan dalam kehinaan. Maksudnya dia berjalan di muka bumi ini hanya mengejar dunia semata, materi semata, sehingga digambarkan dia menyeret, berjalan sambil menyeret mukanya, menjilat ke sana kemari. Dia rela dihina, dicaci, dimaki demi mendapatkan harta yang hina, yang sedikit. Tidak ada kehormatannya. Bahkan rela menjual agamanya. Rela melanggar aturan-aturan agamanya demi dunia. Ini orang hina. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang mulia, yaitu agama Allah. Ketaatan kepada Allah mulia. Dia tinggalkan ketaatan kepada Allah demi dunia yang rendah ini. Itu diperumpamakan di sini orang yang berjalan sambil menyeret mukanya di tanah. Karena saking cintanya dengan dunia ini,
Sampai rela wajahnya ini yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah ini, dia hinakan. Menjilat tanah, menjilat dunia. Tidak peduli halal haram. Tidak peduli Allah murka, Allah senang. Tidak ada hubungannya. Apakah orang yang berjalan dengan kehinaan seperti ini menjadi budaknya dunia ini? Ada lebih mendapat petunjuk, lebih baik jalannya amma yamshi sawiyan ala sahih, dibandingkan orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Tegak di atas jalan yang lurus, dia berjalan sesuai dengan aturan agama. Apa yang Allah perintahkan dia kerja, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Dia tidak melenceng dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap saat kita meminta dalam sholat, tunjuki saya jalan yang lurus. Jalannya agama Allah, jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang soleh. Apakah sama orang yang jalan dengan tegak, dengan penuh kehormatan, dengan penuh kemuliaan, tidak tersungkur, ya? Tidak menjilat tanah. Tanah ini berada di kakinya, dunia ini berada di kakinya, bukan di mukanya. Dia berjalan dengan terbalik, mukanya di bawah, kakinya di atas. Kenapa? Karena dia telah dihinakan oleh dunia. Tidak peduli lagi agama. Yang penting bagaimana hartanya banyak. Tidak peduli dia kehormatannya hilang. Tidak perlu wibawanya rendah. Mencuri, menipu, menghina. Tidak peduli dia pakai jaket warna orange itu, yang koruptor-koruptor itu. Tidak peduli. Bahkan terkadang di penjara tertawa-tertawa saja. Itu karena kehinaannya dia. Sudah dihinakan oleh dunia. Apakah sama dengan orang yang berjalan dengan tegak? Dunia ini dia injak. Dunia ini di bawahnya. Dunia ini sebagai fasilitas untuk dia beribadah kepada Allah. Dia jadikan dunia sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya. Dunia menyeret dia. Menghinakan dia. Karena kalau kita jauh dari Allah, kita lebih mendahulukan dunia daripada Allah, itu berarti kita telah menghinakan diri kita. Kita ini mulia di hadapan Allah. Kita ini mulia kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibandingkan pernah orang yang berjalan keluar bahkan jauh, tidak tidur, tidak istirahat demi apa? Demi harta. Apakah sama dengan orang yang pergi jauh demi menuntut ilmu? Pergi jauh demi agama Allah, pergi jauh demi mengenal agama Allah, membela agama Allah. Tidak sama. Tidak sama orang yang bepergian mengejar dunia dengan orang yang bepergian menimba ilmu. Perjalanan apapun, orang yang mengejar dunia tidak sama dengan orang yang menuntut ilmu. Bahkan seharusnya orang yang menuntut ilmu itu lebih semangat dibandingkan orang yang mengejar harta semata. Nah, ini ayat ini memberikan kita pelajaran tentang mulianya menimba ilmu, mulianya bepergian menuntut ilmu. Ini 3 ayat. Ini betul-betul kalau kita lihat 3 ayat ini betul-betul bagaimana dalamnya pemahaman Andre Guruta terhadap 3 ayat ini. Kalau kita lihat, tidak ada hubungannya dengan menuntut ilmu. Tapi harus dipahami dengan benar bahwa ini 3 ayat ini erat kaitannya dengan keutamaan bepergian menuntut ilmu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan, menjadikan kita termasuk orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada batas waktunya menuntut ilmu. Tidak ada waktu, batas waktu orang menuntut ilmu. Sampai kita mati, kita tetap sebagai talib. Di mana kita ada kesempatan, kita pergi menuntut ilmu karena keutamaan ini. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menjadi penuntut ilmu, mendapatkan apa yang Allah ridhai berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah juga memberikan karunia-Nya kepada Antri Guruta ini yang memberikan pelajaran banyak bagi kita dari kitab beliau
rahimahullah taala. Nah, ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya baru kita masuk ke ayat hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Wallahu taala. Saya kembalikan kepada moderator untuk ada yang mau bertanya, ada yang ingin diperjelas. Fadhil. Baik, syukran ya Ustaz. Alhamdulillah telah disampaikan kepada kita semuanya pentingnya rihlah untuk menuntut ilmu, di mana dimulai dari keikhlasan, kemudian rihlah itu bentuk dari usaha, bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali untuk tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat pada kaum atau masyarakat di mana kita tinggal. Tentu saja dengan pengamalan akan ilmu tersebut. Baik, dari sekian luas pemaparan Al-Burta, mungkin ada hal-hal yang belum jelas atau ingin diperjelas oleh para hadirin dan para santri di pondok. Dipersilahkan untuk baik secara langsung bertanya kepada Burta atau dengan chat di Zoom. Untuk memulai sesi diskusi ini, izinkan kami mengajukan satu pertanyaan kepada Burta tentang rihlah ini. Pertanyaannya singkat, apakah ada batasan jarak atau waktu sehingga dikategorikan rihlah fi thalabil ilmi? Mungkin juga ukuran umur untuk rihlah fi thalabil ilmi. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'd. Tadi sudah disinggung ya, bahwa tidak ada batasan waktu bagi menuntut ilmu dan tidak ada batasan derajatnya. Kalau sudah sampai ilmunya sebegini sudah tidak perlu lagi. Makanya kalau kita lihat ya, kita baca suratul Kahf ya, bagaimana rihlanya itu Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini, Nabi Musa sudah jadi nabi. Beliau sudah menjadi nabi, bahkan ulil azmi minar rusul, 5 rasul terbaik dari sekian rasul. Tapi apa? Karena mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada Bani Israel, ketika Nabi Musa ini sedang ceramah, sedang menyampaikan sesuatu kepada Bani Israel, tiba-tiba ada yang bertanya, "Ya Musa, hal hunaka a'lam mink?" Apakah ada orang yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa karena tahu bahwa dirinya adalah nabi terhadap Bani Israel mengatakan tidak ada. Sesuai dengan apa yang Nabi Musa tahu, bahwa yang saya tahu tidak ada yang lebih berilmu daripada saya karena dia nabi. Wajar. Tapi ucapan Nabi Musa ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada hambaku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nabi ini, Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah memberikan petunjuk bahwa nabi tersebut adalah Nabi Khidir, bagaimana cara menemuinya, diberikan ciri-cirinya. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya hanya untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Padahal secara kedudukan Nabi Musa jauh lebih mulia daripada Nabi Khidir. Nabi Musa ul azm minar rusul. Nabi nomor 2 setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak umatnya. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling banyak umatnya nanti di akhirat adalah Nabi Musa. Tapi ketawaduan Nabi Musa tidak menghalangi dia untuk pergi menuntut ilmu.
Kedudukan yang tinggi Nabi Musa tidak menghalangi dia untuk pergi. Tidak mengatakan, coba panggilkan dulu itu Khidir, datang ke sini, ajari saya. Tidak, dia datang, membawa bekal, pergi jauh, tinggalkan kampungnya. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Mempelajari apa yang dia tidak ketahui dari Nabi Khidir alaihissalam. Bagaimana perjalanannya di Suratul Kahf kita sudah tahu. Jadi ini tidak ada kedudukan tertentu bahwa saya sudah sampai derajat ilmu tertentu, saya tidak perlu lagi pergi menuntut ilmu. Tidak. Kemudian apalagi cuma umur, tidak ada. Jadi kalau derajat keilmuannya setaraf Nabi, masih tetap dia pergi rihlah menuntut ilmu. Apalagi kalau cuma umur, tidak. Selama masih ada umur, masih ada nafas, masih ada kaki untuk berjalan menimba ilmu. Kalau memang tidak ada lagi cara kecuali bepergian, kecuali kalau kita punya tanggungan, kita punya kewajiban sebagai orang tua, harus mencari nafkah. Jangan mengatakan saya tinggalkan anak istri demi pergi menuntut ilmu, tidak juga. Karena di sini dilihat prioritasnya, skala prioritas mana yang lebih wajib. Karena kalau menuntut ilmu artinya untuk ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk pribadi, yaitu sudah cukup. Tahu tata cara sholat, tahu tata cara bersedekah kalau utama. Ini ilmu-ilmu yang banyak tersebar di media-media itu sudah cukup. Tapi kalau untuk menjadi seorang ulama ya butuh rihlah, butuh perjalanan jauh di masa sekarang ini. Tidak cukup dengan menonton di YouTube, tidak cukup dengan membaca di buku, tidak bisa. Harus talaqi dengan ulama. Dan harus duduk di depan ulama. Itu baru menuntut ilmu yang benar. Kecuali kalau tidak ada kesempatan. Malah yudraku dulu la yudraku. Tapi kalau dia punya kewajiban, dia sebagai orang tua, tanggungan tulang punggung keluarganya, dia lebih harus mendahulukan cari nafkah untuk keluarganya. Dan biarkanlah nanti anaknya. Kalau dia cukupkan dengan ilmu yang bisa membuat dia beribadah dengan benar. Tidak perlu ilmu-ilmu yang fardu kifayah, cukup ilmu yang fardu ain. Dan itu sekalipun dia tidak rihlah di masa sekarang, banyak ulama, banyak masjid-masjid itu yang mengadakan majelis-majelis lain. Bisa bertanya setiap saat lewat HP, banyak cara. Tidak perlu hijrah, tidak perlu bepergian jauh maksudnya. Cukup dengan ada yang di sekitarnya. Tapi kalau dia pemuda, dia punya waktu luang, dia tidak punya tanggungan, itu dan dia ingin lebih dari apa yang dia butuhkan, ilmu yang lebih dari apa yang dia butuhkan, dia ingin ilmu yang bisa dia bagikan kepada orang lain, dia ingin menjadi ulama, menjadi orang yang membagikan ilmu, ini butuh hijrah, butuh datang bertemu langsung dengan ulama, berdialog langsung, menimba ilmu langsung dari ulama. Karena beda bertemu langsung dengan ulama, karena keberkahan bermajelis dengan ulama nanti pembahasan setelahnya ini, pembahasan faslus sadis. Di situ kita lihat bagaimana keberkahan yang bisa diraih ketika kita bermajelis dengan ulama, dibandingkan hanya membaca buku atau dari jauh. Jadi bepergian ini dilihat kebutuhan ilmu yang diinginkan. Kalau ilmu-ilmu yang wajib fardu ain itu sudah ada di sekitarnya, maka tidak perlu dia pergi jauh-jauh. Kemudian jaraknya rihla ini bisa dikatakan musafir lah. Tinggalkan berhari-hari. Kalau cuma punya jaraknya di sini tergantung lah. Kalau zaman sekarang kan jarak itu yang dahulu kita anggap jauh, sekarang sudah dekat. Yang dahulu ditempuh berhari-hari, sekarang sebentar saja.
Jadi jarak di sini ya semakin jauh jaraknya ya semakin besar pahalanya. Ya. Semakin jauh jarak menuntut ilmu semakin jauh. Bahkan ulama mengatakan seorang itu tidak boleh pergi meninggalkan kampung halamannya menuntut ilmu kalau ilmu itu ada di kampungnya. Ya. Kalau ilmu yang dia inginkan itu ada di kampungnya, maka dia tidak boleh pergi jauh. Kecuali kalau ilmu itu dia sudah kuasai di kampungnya, baru dia pergi. Atau ilmu yang dia inginkan tidak ada di kampungnya, baru dia pergi ke tempat yang lebih jauh. Jadi jika ada yang dekat, usahakan dulu yang dekat. Makanya ulama-ulama hadis itu dia tidak pergi ke negeri-negeri yang jauh kecuali dia sudah menguasai seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan di kampungnya. Kalau sudah dia kuasai hadis-hadis yang diriwayatkan di kampungnya, baru dia pergi ke negeri lain mencari hadis-hadis yang tidak ada di kampungnya. Jadi jarak di sini tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya. Waktunya juga berapa tahun dia menuntut ilmu. Ya, kalau dia sudah kuasai ilmu itu setahun 2 tahun sekalipun ya menurut Imam Syafi'i ya menuntut ilmu itu diantara syaratnya itu dulu zaman butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena semakin lama kita menuntut ilmu itu menunjukkan bahwa ilmu itu semakin dalam, semakin dikuasai. Sekalipun zaman sekarang ya, orang ya menuntut ilmu setahun 2 tahun sudah jadi ulama, itu masalahnya. Karena ilmu itu banyak orang menganggap bahwa ilmu itu hanya sebatas pandai mengutarakan, pandai menjabarkan, pandai menjelaskan. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu, yaitu basir. Bedakan ilmu dengan basir. Ilmu itu sebatas pengetahuan, hafalan, penjelasan, mampu menguparkan. Tapi basira itu dia memiliki kemampuan mengetahui kapan waktunya berbicara, kapan waktunya tidak berbicara, kapan ini disampaikan, kapan ini tidak disampaikan. Itu hikmah dalam menyampaikan itu. Nah, ini biasanya setahun 2 tahun menuntut ilmu, orang belum bisa merasakan kedalaman, kebijaksanaan bijak dalam menyampaikan ilmu itu biasanya. Makanya banyak anak-anak muda yang baru setahun 2 tahun menimba ilmu. Makanya tidak heran, jangan heran kalau ucapannya kasar, ucapannya tidak menghormati orang yang lebih tua, yang lebih berilmu, keras. Karena ilmu diakui, dia hafal hadis, hafal Al-Quran, hafal penjelasan ulama tentang hukum-hukum. Tapi bijaksana dalam menyampaikan itu tidak didapatkan. Karena itu tidak didapatkan dalam buku. Kebijaksanaan itu, basira itu tidak didapatkan dengan hanya sebatas membaca. Tapi disinilah berkahnya talaki. Duduk di bawah kaki ulama, bagaimana kita memperhatikan sikap ulama, dan ini butuh lama. Jadi ilmu yang diambil dari ulama itu bukan cuma ucapannya, tapi perbuatannya, samtunya, akhlaknya, kepribadiannya. Nah, ini bisa kita transfer, bisa kita dapatkan kalau kita lama bersama ulama, lama duduk di bawah ulama, sehingga kita karakternya itu maksudnya itu karakter seorang ulama itu tidak didapatkan dalam buku. Adabnya itu, adab ulama itu tidak, karena adab itu bukan teori, adab itu praktik, dan praktik itu butuh waktu yang lama. Nah, makanya kalau dikatakan waktu, kalau untuk sekedar ilmu, ya itu relatif. Ada orang hafal Quran 1 tahun selesai, hafal hadis, hafal fikih, usul fikih semua 1 tahun. Kalau orang cerdas bisa, dia kuasai semua. Itu. Tapi ya pendalamannya terhadap ilmu itu belum. Hikmahnya dalam menyampaikan, mengamalkan ilmu itu belum. Jadi waktu juga tidak ada batasannya. Yang jelas betapapun sebesar apapun usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu, Allah akan memberikan sesuai dengan usaha dan niat kita.
semakin bagus niat kita, semakin besar usaha kita dalam menuntut ilmu, maka sebesar itu pula ilmu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, syukran Ustaz. Barakallahu fiik fi ilmik. Baik, ada beberapa santri yang mengkonfirmasi ingin bertanya kepada Guru Ustaz. Kami persilahkan pada anak-anak santri yang ingin. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu. Saya mau bertanya. Benarkah orang yang belajar tanpa guru maka ilmunya itu sesat? Apa tidak? Baik. Benarkah orang yang belajar tanpa guru maka ilmunya itu sesat? Demikian pertanyaan Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ungkapan ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kathura khata'uhu shawabah. Man kana syaikhuhu kitabah, siapa yang gurunya itu hanya bukunya saja, kitabnya saja, hanya mempelajari dari buku, si mengatakan kathura khata'uhu shawabah, tidak mesti sesat. Tidak selamanya, tapi bisa jadi, artinya tapi tidak mesti. Tapi kathura khata'uhu shawabah artinya kesalahannya itu bisa lebih banyak daripada benarnya. Tergantung buku yang dia baca. Tergantung buku yang dia baca. Kalau bukunya ya buku-buku yang ringan-ringan, atau buku yang tidak terlalu rumit, artinya bisa dibaca santai, artinya seperti tentang akhlak, apalagi kalau bukunya ya buku yang penulisnya atau isinya bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah tidak ada masalah. Jadi masalah kalau dia mencukupkan ilmu dengan buku, kemudian sampai kepada buku-buku yang bermasalah, buku-buku yang rumit, yang tidak bisa dipahami kecuali dengan bimbingan ulama. Di antaranya itu buku-buku usul, seperti usul fikih, usul hadis, usul akidah. Itu semuanya butuh bimbingan ulama. Butuh bimbingan ulama, karena dikhawatirkan kesalahan dalam memahami sehingga dia salah dalam menerapkan. Apalagi kalau kesalahpahamannya itu dianggap suatu kebenaran mutlak, dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak. Makanya kelompok-kelompok Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Murji'ah, itu kebanyakan mereka bersumber, pemahaman keliru mereka itu kebanyakan bersumber karena berusaha memahami Al-Quran dan hadis tanpa bimbingan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para tabi'in atau para ulama. Itu yang rata-rata menyebabkan mereka tergelincir, sehingga ayat yang dia baca tidak dipahami seperti yang dipahami oleh Rasulullah, sahabat Rasulullah, dipahami sebagai para imam. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawarij, dia mengambil hadis-hadis, ayat-ayat tentang ancaman neraka kepada pelaku dosa besar, kemudian dia pahami bahwa mereka itu kekal di neraka, kafir, tidak lagi bisa keluar. Karena hanya memahami atau berusaha memahami ayat-ayat atau hadis tanpa bimbingan sahabat Nabi atau para ulama. Jadi buku yang dibaca orang menuntut ilmu dari buku, kalau hanya mencukupkan dari buku, itu
kalau dikatakan sesat bisa saja, kemungkinannya bisa. Tapi kalau dia gabungkan, artinya ada waktunya. Kalau dia baca buku, kalau ada yang dia tidak paham, dia tanyakan kepada ulama. Artinya setiap ada yang dia mengganjal, dia tanyakan. Itu berarti dia bisa gabungkan. Dia gabungkan dua sumber ilmu ini, karena penuntut ilmu tidak boleh lepas dari buku. Jadi yang bermasalah kalau hanya mencukupkan itu. Kemudian kedua juga, ada orang memang sudah punya dasar-dasar ilmu. Artinya ilmu-ilmu dasar itu sudah dikuasai, dia sudah ambil dari ulama, sehingga sisanya dia kembangkan dengan mengkaji, dengan membaca. Itu lain juga. Ini orang yang sudah pandai usul fikih, usul hadis, usul tafsir, bahasa, kemudian dia membaca sendiri buku-buku ilmu. Artinya selanjutnya dia sudah dia menuntut ilmu dengan ulama, sudah dikasih kunci-kunci ilmunya, kemudian dia kembangkan, itu dia tidak akan tersesat karena dia sudah punya petanya, dia sudah punya aturan mainnya. Tapi ini betul, banyak orang di zaman sekarang ini tidak mau berguru, datang kepada ulama, sehingga hanya mencukupkan dengan membaca artikel-artikel, membaca buku-buku. Apa yang dia pahami, dia pahami. Apa yang dia simpulkan, apa yang dia opinikan, tanpa berusaha mencari tahu, bertanya kepada ulama, apakah apa yang saya simpulkan ini sudah betul atau tidak. Bahkan terkadang menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan kesimpulannya, itu bisa saja dia tersesat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan keberkahan ilmu dengan menimba langsung dari ulama. Itu sedikit tentang penjelasan ungkapan itu. Mangkana syaikhuhu kitabah kathura khata'uhu sawabah. Allah Ta'ala. Syukran Ustaz. Alhamdulillah, tadi dari Pondok Pesantren DDI Abrat, kita beralih kepada partisipan berikutnya yang berada di Pondok Nahdlatul Ulum di Maros, Pondok NU. Ada juga sampai ada pertanyaan Ustaz. Apakah jamaah yang keluar biasanya menginap di masjid-masjid masuk dikategorikan penuntut ilmu? Fadal, ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wasallam. Menuntut ilmu, apakah mereka termasuk menuntut ilmu? Ya, tanyakan kepada mereka. Dia menuntut ilmu atau karena kita tidak tahu apakah, karena biasanya juga ada juga majelis ilmunya seumpamanya, karena terkadang juga mereka mengisi dengan bacaan-bacaan apa itu ya. Ada bukunya dibaca. Jadi saya tidak perlulah membahas tentang kelompok-kelompok sampai. Yang jelas intinya kemanapun kita pergi, yang penting tujuannya menuntut ilmu, maka termasuk rihlah menuntut ilmu. Apakah caranya benar? Apakah caranya benar atau tidak benar? Itu lain lagi pembahasannya. Perlu dikaji lagi apa yang dipelajari, karena ya tidak semua orang yang pergi menuntut ilmu, siapa tahu dia menuntut ilmu sesat, jadi sesat juga. Jadi keluar menuntut ilmu, dilihat juga ilmu apa yang dia tuntut, kepada siapa dia rela. Jadi itu pembahasan perlu lagi dikaji. Jadi jangan mengira bahwa semua orang yang keluar menuntut ilmu berarti dia dapat pahala menuntut ilmu. Tidak dulu, lihat dulu kepada siapa dia berguru. Kemudian di mana dia menuntut ilmu, dan sampai ilmu sesat dikasihkan. Itu kan apalagi ya di masa sekarang ini ya bebas orang kemana saja dia pergi menuntut ilmu. Jadi ya harus juga selektif lah. Makanya perlu itu juga tadi saya mau hubungkan dengan kisahnya Nabi Musa itu. Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah kemana dia harus pergi. Artinya ketika kita ingin rihlah menuntut ilmu,
ya harus minta nasihatlah kepada orang yang berilmu juga. Bila saya mau pergi menuntut ilmu, kemana saya pergi? Jangan sampai kita menganggap bahwa ke sana itu menuntut ilmu. Ternyata bukan ilmu kita dapat. Ada bilang ilmu tuyul katanya. Jadi perlu juga kita minta apa? Minta nasihat kepada ahlinya. Tempat-tempat di mana kita menuntut ilmu. Gitu. Minta rekomendasi lah. Rekomendasi. Apakah kalau saya ke sini menuntut ilmu di sini bermanfaat atau tidak bermanfaat, berbahaya atau tidak berbahaya, itu juga betul, bagus pertanyaannya itu. Artinya kita hubungkan pertanyaannya di situ. Artinya apakah semua orang yang keluar mengaku keluar menuntut ilmu dia katakan menuntut ilmu? Tidak semua orang yang keluar menuntut ilmu berarti menuntut ilmu. Jangan sampai dia tertipu. Dia dikatakan menuntut ilmu padahal sebenarnya kesesatan yang dia pelajari. Ini sifatnya umum ya, saya tidak menunjuk satu kelompok. Artinya ya, dimanapun kita mau menuntut ilmu harus pilih dulu, tanyakan dulu kepada ulama. Apakah ini termasuk menuntut ilmu atau bukan? Jangan sampai kita sudah habis waktu, habis tenaga, habis harta dengan niat menuntut ilmu ternyata kita salah jalan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah Ta'ala alam. Baik, kita beralih kembali ke pondok pesantren Dede Abrat. Ada santri berikutnya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Golota. Fadhal. Siapa berikutnya? Ya, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Ardiansyah. Saya mau bertanya, mengapa ilmu dibutuhkan saat berjihad? Coba diulang tadi. Kenapa? Mengapa ilmu dibutuhkan saat berjihad? Mengapa ilmu dibutuhkan saat berjihad? Iya. Oh begitu. Baik, terima kasih. Jadi ilmu ini bukan saat berjihad. Artinya jihad yang mana ini? Bisa dua-duanya. Jihad mengangkat senjata atau jihad melawan dengan argumen. Ini semuanya butuh ilmu. Melawan kaum munafikin, membela agama Allah dengan argumen-argumen, dalil-dalil, membantah pemikiran-pemikiran, sudah pasti butuh ilmu. Apa yang kita mau bantah kalau tidak berilmu? Begitu juga jihad dengan senjata butuh ilmu. Nah, ini juga di masa zaman sekarang ini banyak orang sedikit-sedikit jihad ternyata bukan jihad sebenarnya, dia bunuh diri. Kenapa? Karena itu jihad mengangkat senjata juga harus didasari dengan ilmu. Jangan sampai kita membunuh orang yang tidak pantas kita bunuh. Kita perangi orang yang tidak pantas kita perangi. Kita berjihad tidak sesuai dengan cara jihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jihad mengangkat senjata itu juga butuh ilmu. Jangan sampai kita menganggap diri kita jihad di jalan Allah, tapi sebenarnya kita jihad di jalan syaitan, jihad di jalan hawa nafsu. Seperti yang mengangkat senjata melawan pemerintah dengan alasan jihad, Allahu Akbar, ternyata dia di jalan syaitan. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan memberontak, larangan mengangkat senjata kepada penguasa Islam. Itu banyak orang di zaman sekarang menganggap jihad padahal bukan termasuk bagian daripada jihad. Jadi jihad itu satu cabang fikih. Satu pembahasan fikih, bahkan tidak sedikit ulama mengarang kitab-kitab tentang jihad itu, jihad mengangkat senjata. Kalau ingin berjihad, jangankan berjihad, orang yang mau ke pasar saja, kalau tidak paham tentang fikih jual beli, sebaiknya jangan ke pasar. Karena jangan sampai dia membeli sesuatu yang haram atau menjual dengan cara yang haram, sehingga dia ke pasar hanya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena fikih tentang jual beli dia tidak tahu.
Begitu juga yang ingin menikah. Kalau belum tahu fikih menikah, bagaimana hukum Islam dalam berkeluarga, jangan maju langsung menikah. Karena jangan sampai bukan pahala yang dia dapat dosa. Apalagi kalau masalah jihad, masalah nyawa, masalah darah. Ya. Butuh dengan ilmu. Supaya jihadnya betul-betul di jalan Allah. Bukan di jalan hawa nafsu atau di jalan syaitan. Jadi ini pentingnya ilmu. Menuntut ilmu adalah jihad. Dan berjihad juga harus didasari dengan ilmu agar tidak salah dalam berjihad. Itu mungkin alasannya atau sebab kenapa jihad itu membutuhkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada seorang lagi yang tadi mengkonfirmasi akan bertanya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ideologi? Nah, Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini lebih cenderung ke bahasa ini. Sekalipun saya juga tidak terlalu secara detail itu tentang ideologi itu apa. Ya, tapi secara pemikiran ya, kalau tidak salah ya, bisa di moderator mungkin bisa menjelaskan secara bahasa Indonesia. Ideologi atau pemikiran artinya cara berpikir seseorang, ya. Cara atau landasan berpikir seseorang itu ideologi, karena seseorang itu berbicara terkadang berdasarkan ideologinya, pemahamannya, ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu mencerminkan pemikiran yang dia miliki, ya. Makanya di antara salah satu untuk menilai seseorang itu bicaranya, ucapannya. Makanya ada istilah tes wawancara, karena tes wawancara itu sebenarnya untuk mendeteksi atau untuk mengukur sejauh mana, bagaimana ideologinya, bagaimana pemahamannya. Seseorang itu dinilai dengan ucapannya. Makanya termasuk penafsiran ulama itu, at-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Ini sebagian ulama menafsirkan bahwa ucapan yang baik itu lahir dari orang yang baik. Ucapan yang buruk itu keluar dari orang yang buruk. Ya. Kalau orang zaman sekarang mengibaratkan seperti teko, ya. Yang keluar dari mulut teko itu isinya apa? Isinya kalau isinya teh, keluar teh. Ya. Kalau isi cerek itu kopi, yang keluar kopi. Kalau air putih, keluar air putih. Jadi begitu juga dengan manusia. Kalau pikirannya bagus, maka yang keluar dari ucapannya juga bagus. Ya. Makanya di tafsir surah Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf itu dipanggil oleh sang raja, ketika ingin dibebaskan dari penjara, itu dimatakan falamma kallamahu. Ketika Nabi Yusuf ini berbicara kepada raja, raja langsung tahu bagaimana kualitasnya Nabi Yusuf ini sehingga diberikan jabatan. Karena dari ucapannya, dari apa yang keluar dari mulutnya. Makanya itulah pentingnya ideologi. Kalau orang ideologinya bagus, maka apa yang keluar dari ucapannya dan apa yang dilakukan oleh tingkah lakunya, perbuatannya, itu akan baik. Bisa dialihkan juga kepada hati, karena ideologi ini sumbernya di mana ideologi? Apakah di kepala atau di hati? Yang berpikir ini hati atau kepala? Akal itu di mana? Akal itu kan, ideologi itu kan di akalnya.
Tanyanya ulama berselisih apakah akal itu di kepala atau di hati. Karena dalam Al-Quran mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak berakal. Berarti sumbernya akal itu adalah di hati. Sedangkan di kepala ini alat untuk berpikir saja. Di otak ini alat untuk berpikir. Tapi sebenarnya yang berpikir itu adalah hati. Sama seperti mata. Mata itu cuma alat untuk melihat, tapi yang melihat sebenarnya hati. Telinga, alat untuk mendengar, tapi yang mendengar hati. Makanya orang yang dinasihati, kalau cuma hanya di telinga saja, itu tidak akan bermanfaat. Karena cuma sampai di alatnya saja, tidak sampai ke hatinya yang kalau hatinya mendengar, pasti bergerak. Hatinya melihat kebenaran, pasti dia ambil itu kebenaran. Tapi kalau lihat kebenaran, cuma matanya saja yang melihat, itu tidak akan bergerak. Ya, tidak akan bergerak. Makanya dalam hadis itu mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Hati itu. Kalau hati itu bagus, apa yang dia lihat bagus, apa yang dia dengar bagus, apa yang dia ucapkan bagus. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ideologi itu sumbernya di hati. Kalau hatinya bagus, maka ideologinya juga bagus, pemikirannya bagus, cara berpikirnya bagus. Keyakinannya bagus, sehingga ucapannya bagus, semuanya bagus, telinganya bagus, tangannya bagus, kakinya melangkah di tempat-tempat yang bagus. Nah, itu mungkin dari sisi, tapi kalau dari segi bahasa, wallahu alam, apakah ada makna lain dari ideologi atau ada penggunaan lain dari istilah ideologi itu, wallahu taala alam. Bisa ditanyakan kepada guru bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jadi pemahaman perkataan mencerminkan pemahaman. Qalbun fatih. Kesempatan terakhir oleh santri kita berikan kepada Manda Alifkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kenapa Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi seorang penuntut ilmu? Kenapa Allah selalu memberikan kesempatan kepada seorang penuntut ilmu? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah memberikan kesempatan, memberikan fasilitas, memberikan kenikmatan kepada penuntut ilmu? Karena penuntut ilmu ini adalah kekasihnya Allah. Hamba mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penuntut ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah juga mendekatkan diri kepadanya. Makanya dalam hadis itu, hadis qudsi, man taqarraba ilaihi shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an, man taqarraba ilaihi zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Man atani yamshi ataitu harwalan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita satu siku. Kalau kita mendekatkan diri satu siku, artinya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, maka Allah semakin dekat kepada kita. Kalau Allah dekat kepada kita, berarti pertolongan Allah kepada kita akan diberikan. Allah mencintai penuntut ilmu. Allah mencintai orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu. Innallaha ma'as-sabirin. Di antara sifat penuntut ilmu harus senantiasa bersabar. Sabar mendengarkan nasihat, sabar mendengarkan pemaparan ilmu, sabar memakan apa yang bisa dimakan, apa yang ada. Pokoknya penuntut ilmu kalau tidak memiliki sifat sabar bukan penuntut ilmu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama dengan Allah berarti Allah akan memberikan
fasilitas, memberikan kecukupan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita menuntut ilmu itu Allah, yang menyuruh kita menuntut ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba logikanya saja, kalau kita diundang oleh bupati suruh kita ke rumah, apakah bupati tidak akan menyiapkan tiket, menyiapkan fasilitas, menyiapkan, kemudian setelah kita sampai di rumahnya disiapkan makanan, disiapkan minuman. Nah itu di dunia ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita menuntut ilmu, menyuruh kita mendekatkan diri kepadanya? Masa tidak dikasih fasilitas? Masa tidak diberikan kenikmatan? Itu mustahil. Allah Ta'ala alam. Mati lampu. Baik, syukran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita mengakhiri majelis ta'lim kita malam ini dengan doa dari Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Tafadhallahu bi'ilmik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik para hadirin yang hadir pada majelis ini, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri majelis kita. Innallahi musta'anu alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.